به الرغائب وحسن خواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبعث به الغراب وتوضع به الهوائج وتنال به الروائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرد به الغراب وتطغى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرد به الغراب وتطغى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ada majelis ya di luar situ. Sebelum kita mulai, kita kirimi Al-Fatihah 4 hiasan yang ada di luar. Mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya supaya ada jarak masuk ke dalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliqu bi jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanihil qadim. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil khalqi wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala amaliyah, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini, di majelis ini, menjadi penghapus daripada setiap dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Semalam kita melanjutkan daripada perkataan Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas yang ketiga. Beliau menyebutkan bahwa mahabbah, cinta itu adalah igraqu nafsihi fi bahril isyarah, menenggelamkan dirinya di dalam lautan isyarat. Jadi kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, itu kada cukup hanya bermodal kita bepada ulun mencintai pian. Tapi kecintaan itu harus kita buktikan dengan pengorbanan dan harus kita buktikan ya pakai alhamdulillah. Ada Fatihah 4-nya sampai aja Bapak. Itu simpanan kesan bubuhan dia tadi. Mudah-mudahan pahalanya sampai. Ini kita menghadiahi orang itu pada mestinya harus meninggal. Orang itu hidup, kita hadiahi Fatihah. Nah itu sampai. Bisa orang tadi sehat terus berumuran. Jaring itu palingan wahin. Itu kan sekaliannya bisa nang itu, atau orang ini sarik lawan kita. Nah kita kirimi Fatihah 4, salawat 3 kali. Mudah-mudahan sekali aja kalau wahid budin imbah tuh sehat bu umuran dia. Orang sarik lawan kita, dendam lawan kita, kirimi Fatihah 4, mudah-mudahan hatinya terbuka dan dendamnya hilang. Nah bisa, jadi kada pasti kita hadiahi orang atau Fatihah atau Al-Quran itu gasan orang yang sudah meninggal, atau kita hadiahkan gasan yang hanya kawin. Mudah-mudahan ya bagaimana bacaan tadi menjadi sebab turunnya ketenangan di dalam rumah tangganya, keberkahan di dalam hidupnya, dan diluaskan rezekinya. Tambahi lagi. Kita tuntung-akan dahulu yang ada ini. Ujar Ibrahim Al-Khawwas, mahabbah itu adalah igraqu nafsihi fi bahril isyarah, menenggelamkan dirinya di dalam lautan isyarat kekasihnya. Yang artinya seorang yang mengaku cinta itu harus sama nang kaya kapas. Kapas itu kemana angin bertiup, ke situnya terbang. Kada boleh melawan.
Nah ini harus sesuai dengan isyarat. Nah isyarat Allah Subhanahu wa ta'ala atau perintah daripada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kada boleh kita melawan, karena di dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini belum sempurna keimanan seseorang sebelum hawa nafsunya ini bisa mengumpati apa yang dibawa oleh kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulun ambil contoh. Kita ini kehendaklah hidup nyaman, bersenang-senang, berpoya-poya, kaya raya, mati masuk surga, dan kada usah bersembahyangan amunya kawa. Nah, tapi ujar kekasih kita, nah, yang kita akui kita mencintai sidin, ujar kekasih kita sampai waktu malam bangun. Hawa nafsu kita hendaknya guring, tapi ujar kekasih kita bangun kita. Nah ini yang dimaksud belum sempurna lagi pengakuan kita, keimanan kita, sampai hawa nafsu kita ini benar-benar mengikuti apa yang dikehendaki oleh kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang mengaku cinta tapi kada dibuktikan dengan pengorbanan. Ini sama nang kayak orang gombal. Apa orang gombal itu bahasanya apa? Apa? Hok itu pengerumput. Gombal ini apalah bahasanya itu? Raja Pandir. Apa tadi? Didabus. Belum dengar tadi wedus. Didabus. Orang yang hanya mengucapkan tapi tanpa dibuktikan itu sama nang kayak orang gombal. Kuadah hajil alu ulun sayang lawan pian. Kuadah hajil itun mengucap nang kayak itu juga. Siapa yang ditamuinya, digombalinya. Nah ini namanya apa? Baung Pak. Baung. Nah, tanpa dibuktikan dengan pengorbanan dan kesetiaan, maka semua itu ujar pengarang kitab Sifat 20, kullu da'wa lam taktarin bidalilin fahiya batilah kadhibah. Setiap pengakuan yang tidak disertai dengan pembuktian, maka itu adalah dusta. Nah, maka bukti kita ini muhibbun bi dzikri Ahmad adalah kita buktikan dengan pengorbanan, ketaatan dan kepatuhan kita kepada orang yang kita cintai, sekalipun bertentangan dengan kehendak kita. Ada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking sidin ba'adabnya lawan Nabi. Sahabat itu adab sidin lawan Rasulullah. Amunnya ujar Nabi A, ujar Nabi B. Aduh ini melawan. Andai ada pendapat yang berlain lawan pendapat kehendak Nabi, itu minta izin berdahulu. Dahulu itu ada perang Khandaq. Suami yang mendengarlah perang Khandaq. Suah mendengar bintang ada suah sekolah perang Khandaq. Perang Khandaq ini salah satu perang
yang paling berat dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu kaum muslimin dikepung lebih kurang lebih 7 kabilah sampai 10 kabilah dikerubuti pada saat itu. Madinah dikepung selama sebulan sampai makanan habis, banyu kering. Sebelum perang itu, sahabat Rasulullah datang menemui, "Wahai Rasulullah, ulun minta izin, perang kita kali ini strategi perang kita hari ini yang akan kita hadapi, kita bertinggal di dalam kota ataukah di luar kota perangnya tadi, ini wahyukah dari Allah Ta'ala ataukah masih kawa kami memberikan masukan?" Saking menjaganya adab sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini wahyu datang daripada Allah, kekasih Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala, kami sam'an wa ta'atan, indih pun apa yang terjadi, pahit manis kami hadapi. Tapi kalau di sini masih kau kita panggerakan masalah strategi perang ini, nah ulun hadapi isi usul. Saking sahabat itu menjaga adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kehendak mereka ini harus dikalahkan dengan kehendak kekasih hati, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun ada berisi perguruan almarhum Sidin ini, terkadang gawiannya kada difahami orang lain. Hari ini Sidin ada di Banjar, isuk bisa di Sumatera sana. Sampai di Sumatera itu tujuan Sidin ketika imbas sampai Sidin di masjid, duduk Sidin di higa tihang masjid, dikeluarkan Sidin tasbih, bawilit di higa situ, katek tasbih Sidin. Imbas sudah tuntung, kulit pulang ke Banjar. Karena kada saapa bisa ke Bangka Belitung, di daerah mana itulah, Bangka Belitung itu Sumatera, daerah Bali, ada salah sambat turun Bali, daerah Bali. Karena ke sana sih, sampai ke sana kalau bertamu orang kada masuk ke masjid, duduk di higa tihang, batas biasa dan di situ berzikir, tuntung boleh. Lalu jadi si murid, guru pian ini kenapa? Ada urusan apa? Pian ke sana, kena hilang, kena ke sana, tujuan kedita. Ujar Sidin, aku dapat isyarat, diperintahkan supaya tulak ke sini, masuk ke masjid ini, duduk di tihang ini, baca wirid di situ. Orang yang kada paham bingung, yang digawi Sidin ini apa? Tujuan apa? Biasa apa? Tapi kalau itu perintah yang datang, jalan Sidin nang kayak kapas ditiup angin. Sekalinya apa? Pasti ada tujuan, ada hikmah di balik perintah itu. Imbas Sidin duduk, tuntung bawirid, sekalinya seikung beparak. Betakun pian dari mana? Ulun dari Banjar, ujar Sidin. Nah, bapak pian ke sini, kata bapak, ayo Sidin hendak pembacaan di sini. Sekalinya dapat berlima berenam, langsung jadi murid Sidin di situ. Ke tempat lain nang itu pulang Sidin seakan-akan Sidin tulak itu tanpa tujuan,
Ternyata di situ sudah Allah Ta'ala persiapkan, seakan-akan sidin datang ke sana menjemput murid, disuruh menjemput murid, tulak kada tahu apa-apa. Nah, di sini yang harus kita yakinkan bahwasanya setiap perintah, kehendak, kekasih kita pasti ujung-ujungnya baik. Kada mungkin mau uyuhi, pasti ada ujung-ujungnya baik. Sama dengan kayak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh kita sembahyang dosa apa? Iya kan? Apakah dengan kita sembahyang Allah Ta'ala semakin sugih? Kada. Kita seduniaan ampih sembahyang, guringan seduniaan, langgar tutup segel kunci, Allah Ta'ala langsung miskin. Aku jadi Allah Ta'ala karena tidak lagi yang menyembah, aku ampih jadi Tuhan. Ada. Tapi kenapa aqimus shalah, dirikan salat dalam keadaan apapun dimanapun? Apakah Allah hendak menyuruh kita beruyuh? Dan apa manfaatnya kesan Allah? Tidak ada manfaatnya kesan Allah Ta'ala. Setiap perintah kekasih, walaupun pahit dan kada baik di mata kita, itu pasti ada tujuan dan kebaikan yang akan kembali ke dalam diri kita dan akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Gawi je. Kalau yang memerintahkan Allah dan memerintahkan Rasulullah. Kalau kita menolak, gagal. Itu isyarat. Isyarat itu amunnya kada digawi, gagal. Amunnya bahasa orang kita, isyarat itu amunnya kada digawi, kepuhunan. Pernah mendengar kepuhunan kalau? Nah, misalnya ujar orang tua kita, amunnya maghrib jangan lewat kuburan. Sanja kuning, jangan keluar rumah. Amunnya keluar rumah kalau bina kapidaraan. Amunnya hendak keluar juga, andak di telinga ini daun pisang. Jadi ulang mendengar jakanya gadang pisang sekalian buat andak di telinga. Andak daun pisang di sini supaya kada kapidaraan. Nah, keluar kita kada pakai daun pisang tadi sekalinya wujudan kapidaraan. Nah, isyarat itu kan kayak itu. Isyarat dari kekasih hati kita, perintah dari kekasih kita. Ini kalau kada kita gawi, ada sesuatu yang kada baik datang ke dalam hidup. Dari yang paling tinggi, ujar Allah Ta'ala sembahyang, ini perintah. Kada kita gawi, lihat aja hidup kita. Ujar Allah sembahyang subuh, ada sembahyang subuh kita, lihat aja kehidupan kita. Nah, kakak itu aja, bangun guring makan sakit parut bahira. Nah, kakak itu aja hidup sampai mati. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Quran. Ujar kekasih kita, baca Quran di tengah malam, subuh dibaca, zikir dibaca. Kada kita baca, ada yang kada baik di dalam hidup kita. Apa yang nyata, hati kada tenang. Hati kita kada mau tenang. Nah, biar sedikit duit kada tenang hati. Coba aja biar. Mari jangan berzikir, jangan baca Quran, jangan bersalawat, itu hati kada tenang. Walaupun kada sing duitan, kada tenang hati. Nak mencoba kan? Karena mau tenang, karena kita sudah menyalahi isyarat perintah. Tapi kalau kita gawi, pasti ada terus kebaikan yang datang ke dalam hidup kita. Nah, maka ujar Imam Ibrahim Al-Khawwas, ujar sidin, mahabbah itu adalah idraku nafsihi fi bahril isyarah.
menenggelamkan dirinya di dalam lautan isyarat. Artinya kada menggawi apapun kecuali atas perintah. Atas perintah. Sunan yang menjaga tongkat itu sunan apa namanya? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini sidin disuruh waktu hendak belajar ilmu, disuruh guru sidin amunnya hendak belajar jaga tongkat tuh. Ini isyarat perintah. Ujar kita yang awam, kita yang kada paham, ini guru ini kada bujur menyuruh murid yang hendak belajar ilmu malah disuruh menjaga tongkat. Kira-kira masuknya lewat mana itu? Jaga tongkat. Tapi karena itu isyarat perintah perguruan, dijaga sidin sampai berumut. Kalau nggak dalam film itu sampai berumut, berarti sidin ada singgarakan menjaga perintah tadi. Akhirnya apa? Dasar bujur. Pasti ada tujuan, ada hikmah yang telah dipersiapkan oleh guru atau yang telah dipersiapkan oleh kasih kita alim sidin ma'rifat sidin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kisah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu sidin pernah ucap. Ujar Rabi'ah Adawiyah, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mengaku cinta kepada orang yang dicintainya harus dibuktikan dengan ketaatan. Harus dibuktikan dengan ketaatan. Dan ini langsung digawi sidin, dipraktekkan sidin bagaimana kita melihat sirah perjalanan manaqib daripada Rabi'ah Al-Adawiyah, salah seorang waliyah, wali perempuan yang terkenal. Nah, kita lihatin nangke apa kehidupan sidin. Rabi'ah Adawiyah itu gawian sidin amunya kada ibadah melayani laki. Apa tidak duduk di pasar sidin sambil panderan, sambil pereken, hitung kalkulator. Yang digawi Rabi'ah Adawiyah, kalau siang hari sidin puasa, Quran dibaca, malam hari ibadah semalaman. Dan sebelum beribadah ada kewajiban yang harus sidin tunaikan. Nah, sidin beizin dahulu lawan laki. Kita hendak beribadah sunat itu harus beizin lawan laki. Puasa sunat tuh hendak menggawi puasa sunat tuh takun dulu lawan laki. Oh abahnya biar besok hendak kah. Cuman menawarinya itu, menakuninya sambil merangut muha, artinya kadusakin. Oh abahnya, ya besok handakah kadakah? Kenapa tadi? Anu bener ya, ulun hendak puasa Senin besok. Lalu ujar abahnya, kita ini hanya seminggu kawin. Nah, kakeknya gini dahulu 1 tahun-tahun. Maka biar orang hanya kawin ini liburnya itu kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Kakek-kakek gini dahulu jadinya anu masih panas lagi nih. Anu masih terbawa rasa lagi.
Ingat aja kalau ada. Udah nak sembahyang apa puasa Senin? Ujar abahnya, aduh sakit dulu lah. Aku suka ada begawi jadinya. Artinya siap-siap tuh. Gawi yang ada aja kita. Nah jadi bijin kalau ujar laki aja jam puasa setahunan kan bapak juga. Nah biasanya mau ucap setahunan ini usia pernikahan 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas ini setengah pasrah sudah. Amunnya iya alhamdulillah, amunnya kadang ada apa-apa banyak tawakalnya pada usahanya. Nah jadi harus diizin, kadang-kadang ada diizin. Sidin hendak sembahyang malam, sama malam-malam tuh gawil dahulu lagi. Gawil bahunya lah, gawil bahunya. Anu abahnya, itu kan menyambar abahnya lah. Ayang beb lah, ayang beb. Kalau ini melihat orang hanya kawin nih, melihat senyumnya itu membringah. Ini rasa handap juga. Kata apa yang penting berpadah. Ya bapak, jauhlah. Yang penting berpadah, jangan keramput don ini berpadah. Wane kalau lah. Ini latihan berpadah. Awat nih, masih di Jawa nih. Aku di rumah kan anak. Berpadah. Sidin sebelum sembahyang, Sidin berpadah lawan laki. Suamiku jadi Sidin. Ulun malam ini hendak sembahyang, hendak beribadah. Maka beribadah Sidin ini kata 2 rakaat sampai subuh. Jam 1:30 terbangun sampai subuh itu bang. Jam 12 mulai sembahyang, 12 lewat sampai subuh. Kalau ujar laki Sidin, jangan aku malam ini kada ingat menjarak selawar. Nah, ini pertanda. Berarti Sidin berarti jangan sembahyang, hendak terpakai. Dia mau ujar Sidin, aku poyuhan, ujar si laki, ya silakan sembahyang Sidin sampai subuh. Nah kita melihat kayak apa ucapan Sidin, ujar Sidin, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta kepada yang dicintainya harus dibuktikan dengan ketaatan. Dasar dibuktikan Sidin dengan ketaatan. Makanya di dalam ayat itu kan berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka buktikan kecintaan itu dengan mengikutiku, maumpatiku. Ujar aku sembahyang, ujar Nabi sembahyang. Ujar Nabi banyak berzikir. Nah, buktikan kecintaan kita, fattabi'uni, melewati pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita buktikan kecintaan tadi dengan mengikuti Nabi, menggawi sunnah Nabi, mengamalkan perintah Nabi, seberataan itu kita gawi yuhibbukumullah. Pasti ada yang hendak diberi Allah. Apa? Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kalian.
Artinya kalau kita membuktikan lawan Allah kalidah yang kalidah hitungannya, Allah akan mencintai kalian. Loh, sambatakan 10 sunnah Nabi, 10 aja. Anak duit kada? Kenapa jadi ulun ya? Anak duit kada? Kada lah? Kada? Gimana? 10 aja sunnah Nabi. Koler. Melihat ini koler lah. Koler lah melihat ini. Koler juga kada dapat kalau 10 sunnah Nabi. Kada tahu, kada jadi masuk akal. Masuk akal itu apa aja? Madani gak dosa ya. Madani ini sudah mengamalkan ini. Oke, 10 sunnah Nabi ke. Ada tahu kah? Ini julak 10 sunnah Nabi. Apa? Itu sunnah sabarataan. Sampai dia puasa Asyura, nisfu Sya'ban. Sebuting bersiwak ya, menyatakan sebuting 100 tidak ada. 10 aja nah. Sunnah Nabi itu banyak benar, 10 aja. Nah, kita hendak melihat selama ini kita sudah seberapa banyak membuktikan kecintaan kita dengan orang yang kita akui inni muhibbun bi dzikri Ahmad tadi. Sampai 10. Puasa. Bujuri kopiah pintar. Tapi akan itu bunga sekalian. Sunnah Nabi 1, makan pakai sendok. Makan pakai tangan kanan. Baca doa 2. Masuk WC pakai tangan kiri. Yang apa? Batis kaki kiri. Lain tangan kiri lah. 3. Keluar pakai batis. Masuk masjid. Keluar masjid. Masuk masjid doanya apa? Allahumma barik. Karena di masjid lagi besaruan. 7 sudah dapat, ya kan? Hendak guring. Apa doa guring? Tadi yang berdoanya sahabat John. Ma'ahya wa bismika wa amut. 8 sudah bangun guring. Doa bismikallahumma ahya. Guring pulang itu. Alhamdulillah alladzi ahyana. 9 sudah. Apa lagi? Qobliyah Maghrib, Qobliyah Isya. Maghrib tidak qobliyahnya. Mau hendak sembahyang tahiyatul masjid atau sembahyang sunat mutlak. Puasa Senin, puasa Kamis, 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bir. Qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mencintai Allah, buktikan. Fattabi'uni, umpati aku ya Nabi. Nabi kada pernah meminta kita bari aku duit
Nabi kada pernah meminta muliakan dan hormati anak cucuku, kada pernah diminta oleh Nabi. Nabi kada pernah meminta kepada kita. Apa yang dipinta Nabi, umpati aku aja, ajar Nabi. Kada usah banyak-banyak, umpati aku aja. Nah, kalau kalian sudah bisa melakukan yuhibbukumullah, kecintaan kalian akan dibalas oleh Allah dengan Allah berikan kecintaan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Amunnya di dalam hadis Nabi itu ada berbunyi, kalau Allah Ta'ala sudah cinta, maka Allah akan menjadi pendengarannya. Apabila Allah sudah cinta, Allah akan menjadi penglihatannya. Kalau Allah Ta'ala sudah cinta, Allah akan jadi kedua tangannya. Kalau Allah sudah cinta, Allah akan menjadi kedua kakinya. Dan andai hamba tadi minta, pasti Allah kabulkan. Andai hamba tadi minta pertolongan dan perlindungan, pasti Allah Ta'ala lindungi. Kalau Allah sudah cinta, artinya kehidupannya itu pasti diperhatikan, dijaga oleh Allah. Syaratnya satu, masuk lewat pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buktikan dengan mengikuti Nabi, hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah pintu untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita saudarataan dapat syafaat daripada beliau di dunia sampai di akhirat. Sebelum kita tutup, baca Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, tutup dengan salawat 3 kali. Niatkan, pasang niat. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang garing sehat, yang mempunyai hajat kabul, dan sedang mempunyai urusan, mudah-mudahan lancar saudara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah.